baik. Oke, luar biasa. Terima kasih karena Pemasel sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk bertemu saya pada pagi hari ini dan dengan tujuan bahwa kita akan melakukan observasi. Namun sebelumnya ada kegiatan yang kita lakukan yaitu pra-observasi. Dan pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pemasel. Yang pertama itu untuk proses pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama yaitu mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, terus yang kedua menentukan rumus UPN dari barisan aritmatika serta beda atau selisih. Jadi tujuan pembelajaran di sini ada dua. Oke, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara bersama-sama. Lalu kita lanjut yang kedua, Pemasel. Kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai? Oke, baik. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai di sini, yang pertama menggunakan bahan ajar. Terus yang kedua ada menggunakan LKPD juga, dan yang ketiga menggunakan proyektor atau infocus. Ya, ada tiga area pengembangan ya. Baik, strategi yang Pemasel siapkan itu seperti apa? Oke, jadi untuk strategi yang digunakan di sini, yang pertama untuk model pembelajarannya itu model pembelajaran PBL atau problem based learning. Terus metode yang digunakan di sini ada literasi dan diskusi kelompok. Jadi strategi yang Ya, ada model pembelajaran PBL dan juga strategi yang Pemasel akan gunakan itu literasi dan diskusi kelompok. Baik, perencanaan yang sudah dipersiapkan oleh Pemasel, apakah sudah siap kita laksanakan di dalam kelas? ya, siap. Baik, luar biasa, semangat. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa tercapai sesuai dengan harapan dari Pemasel. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, oke, jadi untuk hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Tapi sebelum mulai, kita minta satu orang maju untuk kita kalau mulai. Amin. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak akan langsung mulai kelas 10C ya. Oke, hari ini tanggal 19. Yang tidak hadir siapa-siapa? Atau semua hadir? Budget keterangan apa? Izin. Siapa lagi? Martin keterangan? Oke, bisa ada lagi toh? Pas? Oke. Pas kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Semangat semua Pak. Oke, senyum dulu. Nah, supaya jangan terlalu tegang ya. Ya, oke. Jadi materi kita hari ini ya, kita masuk materi baru tentang barisan dan deret. Jelas kok di slide? Jelas ha? Oke. Jadi, untuk materi ini kita akan pelajari dua bagian. Kita akan jelaskan bagian yang pertama, kita akan bahas tentang barisan. Ya, mau tanya sedikit. Barisan itu di kata dasar apa? Ini kata barisan di kata dasar apa?
baris toh. Baris itu yang ke mana? Oke, Pak ambil contoh ya. Misalkan ini buku toh. Jadi kalau orang bilang baris buku berarti yang mana? Yang kiri kanan atau atas bawah? Ya, dari kiri kanan toh. Oke, itu disebut dengan baris. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang barisan. Oke. Jadi barisan itu oke, pengertiannya di sini ya. Jadi barisan itu ya, ini pengertiannya. Bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi dalam barisan kita akan bahas yang pertama mengenai dia punya ya rumus UN-nya, dia pun nilai suku pertama atau UN-nya, dan juga ada beda atau selisih. Oke, jadi penjelasan untuk pengertiannya itu suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Jadi untuk barisan itu disimbolkan dengan ini ya. Ya, ini simbolnya U besar baru N kecil. Ya. Jadi U menandakan dia punya simbolnya. N yang merupakan nomor suku ya. Oke, lebih jelas ada di buku juga, silakan buka di halaman 36. Oke. Semua silakan buka buku halaman 36 ya. Ya. Oke, sudah. Perhatikan sini. Jadi ini dia punya bentuk umumnya atau dia punya simbolnya. Nah dari sini kita akan menentukan namanya barisan, berarti di situ dia punya polanya selalu tetap atau nanti selalu sama ya. Jadi kita tulis ini UN sama dengan ya, berarti ada U1 nya, ada U2, ada U3, U4 dan seterusnya. Ya, lebih jelas kalau langsung kasih contoh ya. Jadi misalkan contoh yang pertama, misalkan dia punya UN ya, suku yang pertama. Jadi U1 ini merupakan suku yang pertama. Di sini merupakan dia nomor suku ya. Kita kasih contoh yang paling gampang dulu. Yang pertama. Kalau yang pertama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sesuai ya. Berarti suku yang pertama ya, ini U1 nilainya berapa? 1 toh. Yang kedua nilainya 2. Yang ketiga nilainya 3. Yang keempat nilainya 4. Oke. Ya, terus itu ada dia punya beda atau selisih ya. Beda selisih itu begini. Jadi kalau dia 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau 1 ke 2 berarti ini ditambah berapa? 1 toh? 2 ke 3 tambah berapa lagi? 1 juga toh? Oke. 3 ke 4 tambah 1. Iya. Jadi yang tambah 1 ini merupakan dia punya beda atau selisih. Ya, Pak kasih contoh lain, contoh yang kedua. Misalkan UN-nya Pak kasih contoh suku yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 6, yang keempatnya 8. Ya, ini sama juga dengan ini U1, U2, U3, U4. Oke, sekarang kita akan tentukan dia punya beda selisihnya. Yang pertama 2 ke 4 tambah berapa? 2 ya. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. Oke. Ternyata contoh yang pertama dan contoh yang kedua di sini, ya, ini menandakan bahwa dia punya polanya selalu sama. Jadi kalau mau tentukan, ya, ini contoh yang pertama. Suku pertama 1, 2, 3, 4. Berarti otomatis kalau suku yang ke 1000 pasti nilainya 1000 dong. Sesuai. Terus yang ini, ya, ini suku yang keempat nilainya 8. Kalau kita lanjut berarti di sini berapa? Ya, tambah 2 lagi toh. Ya, berarti 8 tambah 2 berapa? 10. Berarti suku yang kelima nilainya 10. Oke. Dari contoh-contoh yang ada, ya, dua contoh yang ada ini merupakan pola bilangannya selalu bernilai sama ya. Oke, pakai contoh satu yang agak beda. Misalkan begini nilainya.
Ini untuk polanya yang tidak sama. Misalkan suku pertama nilainya 2, ya karet saja disuruh 4 ke 5, tiba-tiba naik ke 11 dan selanjutnya 16. Ya, kalau potong lihat di sini dari 2 ke 5 berarti dia tambah berapa? 3. 3 ke 11 ditambah 6. Ya, 5 ke 11 tambah 6 toh. Ya, 11 ke 16 tambah. Oke. Ini disebut dengan pola bilangan yang tidak sama ya. Pola tidak sama. Kenapa? Ya, karena dia punya beda selisihnya kan tidak sama. Berarti dari contoh-contoh yang hari ini kita akan tahu dia punya rumus beda atau selisih. Jadi rumus beda selisih itu begini. D-nya sama dengan UN kurang U dalam kurung N kurang 1. Ini rumusnya. Ya, dari sini kita akan menentukan dia punya beda atau selisih. Oke, untuk sementara sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita lanjut di contoh yang Pak kasih kita di slide sini. Dari sini bisa lihat kan? Oke, Pak akan jelaskan sedikit. Oke, di situ yang pertama. Oke, ada contoh tentukan suku ke-8 dan suku ke-N dari barisan. Ya, ada 2. Oke, contoh yang berikutnya. Di situ suku yang pertama nilainya, suku pertama nilainya ada 2 ya. Terus yang berikut ada 5 per 2. 5 per 2. Ini tidak sedikit. Yang berikut ada 3 lagi. Kemudian dia 7 per 2. Oke, kita lihat satu. Di sini ternyata sudah dikasih potong, tentukan dia punya nilai suku pertama. Jadi di situ yang A, situ keterangannya A merupakan suku pertama atau U1 ya. Jadi ini U1 atau A, ya nilainya 2. Terus U2 nilainya 5 per 2. U3 nilainya 3, U4 nilainya 7 per 2. Oke, tolong lihat. Ternyata suka setahun dipilih keterangannya, ternyata nilai suku pertama ya ini. A nilainya 2. Jadi A sama dengan U1 ya. Terus B-nya ada 5 per 2. B-nya ada 5 per 2. Terus apa lagi di situ? Ya, 5 per 2 kurang 2 sama dengan 1 per 2. Jadi nilai B dan ini merupakan selisih ya. Ya, tadi rumus beda selisihnya kan 5. Ya. Jadi ini karena nilai beda 5 per 2, berarti kalau tulisnya yang pertama 2, yang kedua 5 per 2, berarti dari 2 ke 5 per 2, berarti 5 per 2 dikurangi 2. Ya, kan rumus beda selisih. Kalau U2 berarti dikurangi U1. Atau U4 dikurangi dengan U3 dan seterusnya. Jadi kalau tadi pola yang ini dari kiri ke kanan semakin naik berarti dia tambah. Kalau dari kanan ke kiri berarti dia kurang. Masih paham ya? Di mana pun mau pemberian atau break 1 kali. Oke, kita akan break 1 kali ya. Ya, oke, semua mau berdiri semangat. Oke, jadi ice break-nya bilang begini. Semua berawal dari saya bilang. Oke. Jadi, oke, kalau Pak kasih contoh dulu ya. Kalau Pak bilang, saya bilang duduk, maka semua harus duduk. Kalau Pak bilang duduk, berarti jangan duduk. Karena semua berawal dari saya. Fokus ya. Oke, siap. Potong lagi dulu lagi dulu. Ya, oke. Saya bilang siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Oke, mantap. Ya. Oke, sudah ya, kita mulai. Saya bilang lihat ke papan tulis. Coba lihat Pak Guru. Ada yang lihat Pak, berarti ini sama. Jangan tegang ya. Oke. Saya bilang hadap kiri.
Ya. Pokoknya ya kalau berhadapan sini tahu suka kiriman. Oke, saya bilang semua menghadap ke papan tulis. Ya, semua menghadap ke papan tulis. Berarti semua menghadap sini. Semua menghadap ke papan tulis. Ada kata saya bilang di depan tadi. Ya. Oke, coba semua menghadap ke sini. Ya, balik kanan, gerak. Ohoi, sampai sebalik kanan. Hati-hati. Fokus. Ya. Oke, terakhir saya bilang selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, fokus. Ya, sudah selesai, silakan duduk. Ya, duduk juga. Baik, Pak, ya, semua kenal saya bilang. Kalau Pak bilang saya bilang keluar, ya semua keluar. Oke. Ya, bagaimana? Sudah? Sudah, Pak? Sudah. Oke. Pak, bagi ini punya KPD-nya. Masih setelah bagi LKPD kita presentasi terakhir Pak kembali break satu yang jika makan. Oke, siap. Oke, kelompok satu mana? Kelompok satunya. Kelompok dua. Oke, kelompok dua. Kelompok yang tiga. Empat mana? Ini kelompok yang lima punya. Oke, jangan lupa sampai kalian punya clue tapi selanjutnya. Ya, dari LKPD itu. Oke, kalau di luar mau begini sekarang. Keren toh? Ya. Yang bosan dapatkan itu. Oke, jadi ada tujuan pembelajarannya, terus petunjuknya juga ada ya. Jadi silakan tulis nama kelompoknya di sini di paling bawah, kelasnya, terus ya nomor absen dikosongkan saja ya. Oke, jadi ya, nomor 3 yang kita barisan aritmatika ada 4, 1, negatif 2 dan negatif 5. Tentukan suku K. Tentukan suku K berapa? 10. Nah, terus nomor yang keempat deret aritmatika. Ya, jadi ketahui suku pertama 20 dan suku ke-6 adalah 40. Ya, berarti jumlah 10 suku pertama dari tersebut adalah 50. Terus nomor yang kedua di atas itu tentukan rumus suku K N ya toh. Ya, untuk barisan negatif 1, 1, 3, 5 dan 7. Oke. Ya. Oke. Sudah? 100%. Coba kelompok ini. Mari. Mari ini.
Bukan. Oke, oke, perhatikan ya, jelaskan. Oke, ini satu nilainya berapa? 4-an. Dua nilainya berapa? 1 toh. 3 nilainya berapa? 24 nilainya. Oke, sekarang yang perlu sampai tahu dari yang baru biasa ini berkira yang telah dikurang ketemu antara kesampingan dan suku kurang berapa ini ya berarti di sini kurang sampai selanjutnya dari sudah benar ini dari selisihnya yang pertama sekarang 1 di 2 terus di 1 beda 1 ditambah kali berapa yang sama 1 kurang ini sama juga toh 1 kurang 3 langsung saja ini sama juga dan tulis saja plus 10 kosong kurang ini kan sampai 4 toh 10 berapa kurang 3 sampai 10 lalu masuknya nah oke gas ya kelompok mari oke dua detik sekarang dari 1 ini lagi 2 1 kurang bertambah berapa yang sebenarnya 1 kurang berapa bisa oke semangat ya ini kalau perhatian ini mana ya kerjanya pakai fokus di ini Oke, perhatian ya, waktu diskusinya selesai ya. Ya, selanjutnya akan kita satu kelompok untuk presentasi di depan. Ya, kami minta yang sudah berapa? Oke, dari kelompok 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, semangat ya. Ya, dekat-dekat sini. Ya, oke. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk saya pada hari. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan soal nomor 4 yaitu dari suatu deret matematika diketahui suku pertama adalah diketahui barisan matematika 4, 1, min 2, min 5 tentukan suku ke-10 barisan tersebut. UN sama dengan A tambah dalam kurung N min 1 kali B. U10 sama dengan 4 tambah 10 kurang 1 kali min 3. 4 tambah 9 kali min 3 sama dengan 4 tambah min 27 sama dengan 4 kurang min 27 sama dengan min 23. Jadi hasil U10-nya adalah min 23. Sekian dari presentasi
Oke, kita punya hasilnya sudah betul kok? Oke, hasilnya berapa? Negatif? 3. Oke, yang lain punya sama juga ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, jadi ya. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Namun sebelum potong terpisah, ya, sebelum potong terpisah, Pak mau sampaikan satu hal ya untuk materi hari ini bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Kira materi hari ini kemana? Bagus kok, keren kok, susah kok. Ya, bagus ya? Oke, bisa dimengerti dengan baik kan? Ya, oke. Jadi sekian untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan masuk dalam materi berikut tentang deret. Materinya tentang barisan dan deret. Jadi barisan untuk hari ini selesai. Kita bertemu di minggu depan untuk materi deret. Ya, nanti dipersiapkan dengan baik untuk materi minggu depan Jadi siapkan dengan baik minggu depan. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Ya, untuk yang doa tutup silahkan sebelum potong berpisah, potong berdoa dulu. Kalau minta satu orang, pimpin potong dalam doa tutup pengajian. Jemaah, mari kita berdoa. Kami di surga, terima kasih kami sudah menonton kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran ini. Bapak kita sampaikan pembelajaran baru, kami minta kita tutup dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran. Terima kasih Tuhan. Oke, ya, terima kasih ya. Oke, sampai berjumpa di minggu depan. Selamat siang semua. Siang, Pak. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi Wita, selamat pagi Pak Marcel. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Terlihat memang lagi bahagia ya dari wajah-wajah. Oke, jadi hari ini Ibu Ita dan Pak Marcel akan melakukan persiapan pasca observasi. Apakah sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Iman sudah memberikan kami waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Dan saya dengan Pak Marcel akan melakukan pasca observasi. Baik, selamat pagi Pak Marcel. Masih bahagia? Bahagia sekali. Oke. Yang pertama saya berterima kasih karena Pak Marcel masih meluangkan waktu. Saya sudah menyita waktu Pak Marcel untuk kita melakukan percakapan pasca observasi sekarang. Dan dari proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, bagaimana perasaan Pak Marcel? Kalau perasaan di kelas sangat bahagia sekali. Terus waktu pelaksanaan pembelajaran juga murid-murid bisa berinteraksi dengan baik dalam pembelajaran. Perasaan bahwa Pak Marcel bahagia, senang karena murid-murid juga ikut berinteraksi dengan baik selama proses pembelajaran yang terjadi. Baik, dari proses pembelajaran yang ada itu, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau ada hal-hal yang ingin Pak Marcel sampaikan? Ya, untuk tujuan pembelajaran selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai di mana pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa sudah dapat mendapat dengan baik, terutama dalam menyampaikan metode belajar yang disampaikan. Siswa sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali ya Pak Marcel. Masih ada hal catatan-catatan atau hal-hal lain yang Pak Marcel ingin sampaikan dan melihat dari proses yang kita lakukan di dalam kelas? Waktu di kelas mungkin ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Mungkin yang pertama, mungkin LKPD nanti
perlu ditambahkan, dan juga untuk buku bahan ajar mungkin nanti materinya bisa ditambah sedikit, banyak, terus ditambahkan, dan mungkin nanti di berikut ya, kalau ada waktu mungkin nanti kita karena waktu dari Pak Marcel ya, jadi KPD dan bahan ajar yang disediakan itu terbatas. Oke. Dari proses yang kita lakukan, apa rencana kita lanjut dari proses? dan yang disediakan itu kita dapat menunjukkan Jadi rencana tindak lanjut dari Pak Marcel bahwa bahan ajar atau KPD, kemudian video-video pembelajaran yang ada bisa dipersiapkan secara lebih baik ya. Masih keterbatasan waktu yang ada, jadi saya berharap ke depan waktu Pak Marcel lebih banyak untuk proses persiapan yang lebih baik dalam kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran di hari itu bisa tercapai dengan baik. Oke, terima kasih Pak Marcel. Semoga apa yang menjadi rencana dari Pak Marcel ke depannya bisa dilaksanakan untuk proses yang ada itu menjadi lebih baik demi anak-anak didik di sekolah kita ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktu dari Pak Marcel dan selamat pagi. Oke, terima kasih Ibu Ita dan Pak Marcel, luar biasa percakapan pasca observasinya tadi. Sesuai dengan hasil pengamatan saya selama percakapan tadi, saya melihat Ibu Ita sebagai coach bisa melakukan percakapan dengan prinsip-prinsip coaching dengan baik, dan itu bisa membantu Pak Marcel sebagai coach untuk bisa sendiri menggali potensi-potensi yang Pak Marcel miliki sehingga bisa memperbaiki kegiatan belajar mengajar nanti ke depan. Dan yang terakhir saya berharap Ibu Ita mungkin bisa terus berlatih melakukan percakapan coaching ini sehingga bisa meningkatkan kompetensi Ibu Ita sendiri dan juga itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi.